Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Belajar Tafsir Al-Quran. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat ke-29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Ayat ini menerangkan peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tersebut pada ayat-ayat yang lalu, yaitu Allah telah menganugerahkan karunia yang besar kepada manusia, menciptakan langit dan bumi untuk manusia, untuk diambil manfaatnya, sehingga manusia dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan agar manusia berbakti kepada Allah penciptanya, kepada keluarga dan masyarakat. Kalimat dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, memberi pengertian bahwa Allah menciptakan bumi dan segala isinya untuk manusia. Allah telah menciptakan langit, lalu Allah menyempurnakannya menjadi 7 langit. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah. Kemudian dia menuju ke langit dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, "Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan patuh atau terpaksa." Keduanya menjawab, "Kami datang dengan patuh." Surat Fussilat ayat 11. Jadi langit pertama yang diciptakan Allah sebelum menciptakan bumi, waktu itu masih berupa asap tebal yang gemulung dan suhunya panas sekali. Keduanya yaitu langit dan bumi. Dipanggil maksudnya ditetapkan ketentuan dan proses pekerjaannya oleh Allah supaya bekerja secara sinergi dan mewujudkan alam yang harmonis. Pada ayat 29 ini dijelaskan bahwa Allah menyempurnakan langit yang satu dan masih berupa asap itu menjadi 7 langit. Angka 7 dalam bahasa Arab dapat berarti 6 tambah 1. Bisa juga berarti banyak sekali, lebih sekedar 6 tambah 1. Jika kita mengambil arti yang pertama atau 6 tambah 1, maka berarti Allah menjadikan langit yang tadinya 1 lapis menjadi 7 lapis. Atau Allah menjadikan benda langit yang tadinya hanya 1 menjadi 7 benda langit. Tiap-tiap benda langit ini beredar mengelilingi matahari menurut jalannya pada garis edar yang tetap, sehingga tidak ada yang berbenturan. Tetapi matahari hanya berputar dan beredar pada garis porosnya saja, karena matahari menjadi pusat dalam sistem tata surya ini. Sungguh Allah maha karya dan maha bijaksana mengatur alam yang besar dan luas ini. Dalam pemahaman astronomi, langit adalah seluruh ruang angkasa semesta yang di dalamnya ada berbagai benda langit termasuk matahari, bumi, planet-planet, galaksi-galaksi, supercluster, dan sebagainya. Hal ini dikemukakan oleh Allah dalam surat Al-Mulk ayat 5 yang artinya, "Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat atau langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala." Jadi, langit yang berisi bintang-bintang itu memang disebut langit dunia. Itulah langit yang kita kenal selama ini. Dan itu pula yang dipelajari oleh para ahli astronomi selama ini, yang diduga diameternya sekitar 30 miliar tahun cahaya, dan mengandung triliunan benda langit dalam skala tak terhingga.
Namun demikian, ternyata Allah menyebut langit yang demikian besar dan dahsyat itu baru sebagian dari langit dunia, dan mungkin langit pertama. Maka di manakah letak langit kedua sampai ketujuh? Sejauh ini belum ada temuan ilmiah yang tidak dicari-cari mengenai hubungan antara angka 7 dan langit, yang dalam dunia ilmu pengetahuan dikenal dengan alam semesta. Memang ada beberapa skala benda langit, misalnya pada satu tata surya atau solar system ada matahari, bintang yang menjadi pusat tata surya yang bersangkutan, dan planet yang beserta satelitnya. Miliaran tata surya membentuk galaksi, miliaran galaksi membentuk alam semesta. Ini baru 6. Untuk menjadikan 7 bisa saja ditambah dengan dimensi alam semesta, yaitu bahwa seluruh alam ini berisikan sejumlah alam semesta. Jadi ada 7 dimensi dalam alam. Dan ini mungkin yang dimaksud dengan langit yang 7 lapis. Tetapi masalahnya adalah dalam perjalanan Mi'raj Nabi Muhammad SAW, beliau melalui lapis demi lapis dari langit itu secara serial, dari lapis pertama ke lapis kedua dan seterusnya sampai lapis ketujuh, dan akhirnya keluar alam makhluk menuju Sidratul Muntaha. Jadi lapis demi lapis itu seperti kue lapis yang berurutan dari dalam lapisan pertama sampai ke lapisan ketujuh. Kenyataan ini berbeda dengan temuan ilmiah T. Jamaluddin, salah seorang astronom Indonesia yang cenderung memahami 7 langit sebagai benda-benda langit yang tak terhitung jumlahnya dan bukan berlapis-lapis. Dalam bahasa Arab, bilangan 7 biasanya dipakai untuk menggambarkan jumlah yang sangat banyak. Di sisi lain 7 langit kemungkinan adalah 7 lapisan-lapisan atmosfer yang dekat dengan bumi, yaitu troposfer, yang kedua tropopause, yang ketiga stratosfer, yang keempat stratopause, yang kelima mesosfer, yang keenam mesopause, dan 7 termosfer. Pembagian ini berdasarkan temperatur atau suhu tiap-tiap lapisan atmosfer dan jaraknya dari permukaan bumi. Lapisan-lapisan tersebut bersifat kokoh dalam pengertian menyeliputi dan melindungi bola bumi kita secara kokoh karena dengan adanya gravitasi bumi. Lihat pula tafsir ilmiah surat Ar-Ra'd ayat 2, surat An-Naba ayat 12. Dalam tafsir surat Ar-Ra'd ayat 2 dijelaskan, pembagian lapisan atmosfer sedikit berbeda dengan yang dijelaskan di sini. Jika keempat gaya ini terbentuk dari ledakan Big Bang dari suatu singularity, maka mestinya keempat gaya ini dahulu menyatu sebagai satu gaya tunggal, Grand Unified Force. Ini yang dikenal dalam GUT, Teori Kesatuan Agung. KKT menjelaskan bahwa untuk dapat menerangkan ketersatuan gaya-gaya yang 4 itu, maka adanya geometri ruang waktu yang kita berada di dalamnya sekarang ini tidaklah cukup. Geometri ruang waktu yang kita berada di dalam sekarang ini hanya mampu menjelaskan sedikit tentang gaya-gaya elektromagnetik dan dalam beberapa hal gaya gravitasi. Untuk bisa menjelaskan keempat gaya tersebut, maka KKT menyatakan harus ada 7 dimensi ruang waktu yang lain. Dengan demikian, bersama 4 dimensi yang sudah dikenal, yaitu garis, bidang, ruang, dan waktu, maka total dimensi ada 11 dimensi. Pernyataan ini berbasiskan pada perhitungan matematika fisika. Berbasiskan pada KTT ini, para saintis telah mampu pula menghitung garis tengah salah satu dimensi ruang waktu itu, yaitu sebesar 10-32 cm.
Jadi dimensi itu sangat kecil sekali. Dengan demikian tidaklah mungkin dengan instrumen yang ada sekarang, kita ini dapat menembus 7 dimensi ruang waktu yang lain itu. Kaluza-Klein teori atau KKT telah memberikan gambaran bahwa 7 dimensi ruang waktu yang kesemuanya ini akan mengokohkan geometri jagat raya dengan 4 gaya fundamentalnya. Mungkinkah 7 langit tersebut adalah 7 dimensi ruang waktu menurut Kaluza-Klein teori? Wallahu a'lam bishawab. Pada akhir ayat Allah menyebutkan, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Maksudnya bahwa alam semesta ini diatur dengan hukum-hukum Allah. Baik benda itu kecil maupun besar, tampak atau tidak tampak. Semuanya teratur, dikuasai, dan diketahui oleh Allah. Demikian tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-29. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.